warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Puspitasari dengan NIM 2411328. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 dan kita akan membuat video tugas pada mata kuliah Logika Penalaran Hukum yang diampu oleh Dr. Ade Fartini, SAG M.Hum, yang berjudul Pengantar Definisi Teori Logika dan Penalaran Hukum. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama anggota saya. Saya akan memperkenalkan satu persatu anggota saya. Perkenalkan, nama saya Azam Muhammad Zaki dengan NIM 2311339. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila dengan NIM 2411329. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini dengan NIM 2411331. Oke, tadi adalah anggota dari kelompok 1. Di sini saya akan membacakan sedikit materi yang akan kami sampaikan pada kelompok 1. Yang pertama, pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana hakim membuat keputusan atau bagaimana pengacara menyusun argumen mereka? Jawabannya terletak pada penalaran teori logika hukum. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi, tentang definisi teori logika penalaran hukum, kita harus tahu dulu apa itu pengertian logika penalaran hukum. Jadi, sebagai landasan awal, secara etimologis, logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logikos yang berasal dari kata benda logos yang berarti sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal, pikiran, kata, dan ungkapan lewat bahasa. Logika hukum adalah logika khusus yang digunakan dalam melakukan suatu pemikiran, penalaran untuk menarik suatu konklusi atau simpulan tentang hukum. Setelah membahas definisi tadi, masih ada apa itu definisi pengertian penalaran hukum. Baik, saya di sini akan menjelaskan definisi penalaran. Penalaran adalah proses berpikir untuk menarik suatu konklusi berupa pengetahuan. Penalaran merupakan proses aktivitas berpikir untuk penemuan kebenaran, hal mana pada tiap-tiap jenis penalaran mempunyai kriteria kebenarannya masing-masing. Artinya, kebenaran atau sesuatu yang dijustifikasi benar harus jelas landasan kriterianya dari sudut teoritis. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang materi tentang teori hukum. Dalam khazanah kepustakaan ilmu hukum, terdapat beberapa terminologi tentang hukum yang biasa digunakan dalam buku-buku teks hukum, baik yang berbahasa asing maupun dalam bahasa Indonesia. Beberapa terminologi hukum tersebut biasanya ditemukan dalam penggunaan kata sebagai berikut. Yang pertama adalah lus constitutum lus constituendum. Yang kedua adalah lex specialis derogat legis generali. Yang ketiga adalah law enforcement. Yang keempat ada administratif reh. Yang kelima adalah droit administratif. Dan yang keenam hakama yahkumu. Adapun beberapa penulis ilmu hukum yang menjelaskan bahwa hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, Grotius pada tahun 1962 dalam judulnya De Belli Acfasis menulis bahwa hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin nilai-nilai keadilan. Yang berikutnya ada Immanuel Kant yang mengemukakan bahwa hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyelesaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain. Yang berikutnya ada Lundstedt dalam bukunya berjudul Legal Thinking mengemukakan bahwa hukum adalah tidak lain daripada kehidupan umat manusia itu sendiri dalam kelompok-kelompok yang terorganisir dengan syarat-syarat yang memungkinkan hidup berdampingan secara damai antara kelompok perorangan dan golongan-golongan kemasyarakatan dan bekerjasama guna tujuan yang tidak lain supaya dapat hidup dan berkembang biak. Jadi, dapat disimpulkan, setiap para penulis ahli hukum memiliki definisi yang berbeda mengenai hukum. Menurut Grotius, hukum adalah suatu moral yang memiliki nilai-nilai keadilan. Adapun menurut Immanuel Kant, hukum adalah sebuah norma yang menjunjung tinggi hak orang lain. Yang berikutnya ada menurut pendapat Lundstedt, hukum adalah sebuah aturan yang harus dipatuhi untuk mengatur tata tertib masyarakat. Selanjutnya akan dibahas materi tentang logika sebagai sarana berpikir ilmiah. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang logika sebagai sarana berpikir ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, logika adalah jalan pikir yang masuk akal. Logika disebut juga sebagai penalaran. Logika juga merupakan kumpulan kaidah-kaidah yang memberi jalan atau sistem
berpikir tertib dan teratur sehingga kebenarannya dapat diterima oleh orang lain. Menurut Susanto, ada 3 aspek penting dalam memahami logika agar mempunyai pengertian tentang penalaran yang merupakan suatu bentuk pemikiran, yaitu pengertian, proposisi, dan penalaran. Pertama, pengertian. Pengertian merupakan tanggapan atau gambaran yang dibentuk oleh akal budi tentang kenyataan yang dipahami, atau merupakan hasil pengetahuan manusia mengenai realitas. Yang kedua, proposisi atau pernyataan adalah rangkaian dari pengertian-pengertian yang dibentuk oleh akal budi atau merupakan pernyataan mengenai hubungan yang terdapat di antara dua buah term. Dan yang terakhir adalah penalaran. Penalaran adalah suatu proses berpikir yang menghasilkan pengetahuan. Keberadaan ketiga aspek tersebut sangat penting dalam memahami logika, dimulai dari membentuk gambaran tentang objek yang dipahami, kemudian merangkainya menjadi sebuah hubungan antar objek, dan terakhir melakukan proses berpikir yang benar untuk menghasilkan pengetahuan. Oke, mungkin itu tadi merupakan sedikit penjelasan tentang logika penalaran hukum yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf atas kesalahan dari kata-kata ataupun penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.